Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini pembahasannya adalah tentang bagaimana cara siswa memahamkan apa itu definisi pemahaman bacaan. Karena topiknya itu gitu ya. Apa sih itu pemahaman bacaan gitu? Tapi sebelum pada pemahaman bacaan, kita mesti harus mengetahui definisi dari membaca. Jadi ada sebuah proses, jadi istilahnya pemahaman bacaan itu memiliki tingkatan yang paling tinggi gitu di antara tingkatan-tingkatan yang lain gitu. Dan itu mesti harus jadi tingkatan tertinggi dari keterampilan berbahasa. Karena kenapa? Karena melibatkan kognitif gitu, daya pikir siswa gitu. Jadi pemahaman baca ini khusus orang-orang normal. Kalau nggak normal gitu, cacat nggak bisa secara cacat otak nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya cacat pendengaran masih bisa gitu. Cacat penglihatan masih bisa. Tapi kalau otak gitu udah nggak bisa. Misalnya anak yang hiperaktif, anak yang autis agak susah gitu. Bisa tapi agak susah gitu ya. Jadi ini diusahakan untuk orang-orang anak-anak normal gitu ya. Oke, terus kemudian kita akan share gitu ya eh, tentang nih proses terjadi membaca. Bagaimana sih proses terjadinya membaca? Jadi kita harus melibatkan gerak mata. Kalau mungkin dia apa nah ya buta, berarti dia menggunakan jemarinya gitu untuk bisa mengidentifikasi huruf-huruf braille gitu ya. Kemudian dia harus mendengarkan apa yang disampaikan guru dan berucap. Kemudian proses kognitifnya dalam memorinya itu bagus untuk mentransfer ilmu pengetahuan yang dia dapat melalui mata gitu ya dan melalui pendengaran gitu ya. Kemudian ini masih istilahnya misalnya membaca nyaring, dia kan harus mendengarkan apa yang dia ngomong gitu. Jadi belum membaca dalam hati, ini masih membaca nyaring prosesnya gitu. Kemudian membaca itu apa sih membaca itu gitu? Membaca adalah kegiatan melibatkan aspek kognitif ya tadi meliputi persepsi menuliskan simbol karena A, B, C, M, A, M, A, K, A, K, makan itu adalah simbol yang mesti harus diterjemahkan menjadi sebuah fonem bunyi bahasa yang dipahami anak melalui proses kognitif yaitu memori dia dalam merekam simbol-simbol itu menjadi dia terjemahkan menjadi memiliki arti gitu. Terus syaratnya anak harus lancar berbicara. Kalau nggak ada lancar berbicara nggak bisa gitu. Karena di situ ada pengetahuan yang sebelumnya dimiliki anak sebagai apa namanya sebagai bekal dia untuk bisa membaca. Jadi kalau anak ibu-ibu atau bapak-bapak belum lancar berbicara, jangan pernah bisa untuk bisa membaca gitu. Jadi mesti harus di-drill dulu gitu, di treatment dulu gitu ya. Kemudian kita belajar tentang pemahaman bacaan. Jadi kalau dia sudah lancar membacanya, maka kita akan menginjak pada pemahaman bacaan. Apa sih itu pemahaman bacaan? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dalam memahami bacaan, Anda harus lancar membaca. Proses pemahaman membaca terjadi karena anak telah mampu membaca lancar dan didukung oleh kemampuan kognitif, memori membaca, dan aspek psikologi. Artinya aspek psikologi itu dia tidak mudah marah, dia sabar, gitu, dia bisa kontrol emosinya, gitu, bisa konsentrasi dengan bagus. Itu faktor psikologis, gitu ya. Kemudian kompetensi membaca. Kompetensi membaca. Untuk bisa membaca itu harus memiliki sejumlah modal yang harus dimiliki siswa, yaitu satu, menguasai kosakata, kemampuan menerjemahkan makna, kata dan kalimat, kemampuan mengorganisasi bacaan, kemampuan menguasai pemikiran utama, kemampuan menjawab pertanyaan khusus, kemudian kemampuan menjawab pertanyaan tidak secara khusus. Jadi pertanyaan dijawab langsung dan pertanyakan tidak langsung. Jadi ada yang pertanyaan ada jawabannya di dalam teks gitu. Itu pertanyaan yang langsung. Kalau misalnya pertanyaan tidak langsung adalah jawabannya tidak ada di teks. Gitu. Jadi dia secara spontan, secara tidak langsung mengungkapkan apa dari maksud dari uh, pemahaman, maksud dari isi cerita itu. Gitu.
Kemudian menjawab pertanyaan khusus, artinya berhubungan kosakata ilmiah atau kosakata sulit yang mesti harus dipelajari siswa, gitu. Dari mana? Dari buku, dari berbagai sumber yang bisa dia baca. Kemudian menarik kesimpulan. Jadi setelah dia membaca satu paragraf, dia disuruh menarik kesimpulan, kemudian dia memahami isi sastra, kemudian memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan, maksud, dan sudut pandang penulis. Jadi setelah membaca itu, siswa harus tahu gitu, misalnya apa sih penulis itu menulis tentang Pinocchio gitu. Apa sih pesan yang disampaikan? Pesan yang disampaikan adalah yang harus jawab siswa, yaitu bahwa anak itu tidak boleh berbohong. Kalau berbohong pasti dihukum oleh Tuhan. Sehingga hidung Pinocchio itu selalu akan panjang gitu. Jadi itu yang pesan yang disampaikan oleh penulis gitu. Dan itu harus bisa dijawab oleh siswa gitu ya. Kemudian pokok pikiran apa sih yang menjadi inti pembahasan dalam materi ini gitu ya. Oke. Itu yang ciri-ciri anak harus bisa dikatakan memahami bacaan. Terus apa yang mempengaruhi rendahnya anak tidak bisa pemahaman bacaan, yaitu secara umum dia itu tidak menguasai kosakata yang banyak atau dia tidak menguasai kalimat-kalimat yang seharusnya sudah dia kuasai sebelumnya gitu. Sehingga dia nggak ngerti. Satu kalimat itu dia nggak paham gitu. Karena rendahnya kosakata, penguasaan kata atau kalimat yang dikuasainya. Jadi makna arti dari kata dan kalimat itu tidak dikuasai secara keseluruhan gitu. Belum dikuasai secara keseluruhan gitu. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah menyediakan berbagai macam buku yang berhubungan dengan kosakata yang dia bahas. Atau kalau sekarang dia harus disediakan komputer yang terhubung dengan internet gitu. Terus kesulitan memahami disebabkan karena dia tidak mampu menarik kesimpulan itu tadi, karena dia nggak paham, bahasanya aja belepotan, belum lancar membaca, gimana dia mau memahami atau bisa menarik kesimpulan gitu. Kemudian dia susah untuk menceritakan kembali apa yang telah dibaca karena dia tidak 100% dapat memahami apa isi bacaan disebabkan karena ketidaklancaran dalam membaca. Gitu ya. Terus faktor yang mempengaruhi peningkatan pemahaman membaca yaitu pemahaman pola. Jadi bunyi bahasa itu harus dikuasai, kemudian menerjemahkan kode-kode atau simbol-simbol kata dan kalimat harus dikuasai siswa. Kemudian tahap berikutnya dia akan memahami apa isi bacaan, kemudian dia menguasai tadi kosakata dan kelancaran dia dalam membaca. Itu ya. Kemudian apa sih yang menjadi fokus pembelajaran bahasa abad 21 gitu? Pemerintah memiliki kepentingan untuk membangun manusianya atau sumber daya manusianya berkualitas gitu. Cinta membaca. Caranya adalah berbasis teks gitu. Kemudian tidak lagi menggunakan tematik gitu. Di sini ada ketetapan dari kurikulum itu, yaitu berbasis teks, di mana keterpaduan antara unsur berbicara, menyimak, menulis dijadikan satu kegiatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian e-modul hari ini. Kalaupun ada kesulitan atau ketidaknyamanan dan ingin menyampaikan suatu pertanyaan, silahkan ditulis di email saya ya, wahilustaridia@gmail.com. Insya Allah saya baca. Saya mohon maaf kalau misalnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam tutur saya, kata-kata saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.